Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan membagikan bagaimana sih caranya buat kalian yang saat ini sedang menyusun tugas akhir. Nah, tentunya tugas akhir itu bukan hal yang mudah, tetapi bukan juga sebenarnya hal yang sulit. Ya, jadi kita mesti tahu apa saja yang perlu kita persiapkan biar lancar menyelesaikan tugas akhir. Nah, ada beberapa tips lancar tugas akhir yang akan saya bagikan buat kalian. Semoga ini sangat bermanfaat, ya. Dan perhatikan baik-baik apa saja yang perlu kalian persiapkan. Oke, yuk kita mulai. Nah, pertama saran saya adalah siapkan dulu tools-tools atau alat-alat yang akan benar-benar mempermudah kalian dalam penulisan karya ilmiah atau tugas akhir kalian. Yang pertama adalah Microsoft Word, ya pastinya, karena kita biasanya mengetiknya memang di dokumen dulu ya, atau di Word terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa install Mendeley. Nah, ini adalah salah satu aplikasi untuk memudahkan kita melakukan manajemen citasi. Jadi pada saat kita melakukan pengutipan, kemudian kita mencari sumber, itu sangat mudah kalau kita menggunakan alat bantu manajemen referensi atau manajemen citasi. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah Mendeley, ya. Jadi pastikan terhubung, ya, terintegrasi antara Mendeley-nya dengan Microsoft Word-nya. Hmm. Yang berikutnya, kalian bisa menggunakan fitur dari Mendeley. Ini adalah fasilitas yang sangat menarik dan ini akan mempermudah ketika kita melakukan penelusuran untuk mencari sumber-sumber referensi yang bisa membantu kita lancar dalam menulis. Nah, kalian bisa memanfaatkan fitur dari Search to Mendeley-nya. Oke, di sini sudah ada. Tinggal kalian ketikkan kata kunci, ya, sesuai dengan topik pembahasan tugas akhir kalian, maka akan banyak sumber-sumber, baik itu sumber nasional maupun sumber internasional yang terretrieve di situ. Nah, tinggal kalian pilih mana yang benar-benar relevan dengan topik penelitian kalian atau penyusunan tugas akhir kalian. Nah, yang tidak kalah menariknya, kalian juga bisa menggunakan Google Scholar buat mencari sebuah artikel dari jurnal ataupun buku dan lain sebagainya. Hanya kalau saya pribadi sebenarnya jarang banget ya menggunakan Google Scholar. Jadi saya lebih banyak menggunakan Mendeley atau e-resources. Nah, itu dia. Tapi buat kalian bebas sih. Kalian boleh menggunakan search Mendeley, bisa juga menggunakan Google Scholar. Oke, jadi bukan Google secara umum, tapi kita konsentrasikan kepada pencarian karya ilmiah di Google Scholar. Berikutnya yang saya rekomendasikan lagi adalah portal Garuda. Nah, ini juga menjadi salah satu rujukan ya kalau kalian ingin mencari literatur digital. Oke, nah, silakan Anda buka website untuk Garuda. Kemudian yang cukup saya rekomendasikan berikutnya adalah bookfi.org. Mengapa? Nah, kalau kalian eh, sedang tidak berada di satu tempat yang ibaratnya dekat dengan perpustakaan, kalian bisa memanfaatkan bookfi.org ini untuk mencari literatur-literatur baik itu buku digital ataupun artikel digital. Nah, tapi biasanya saya lebih suka menggunakan Bookfi ini untuk mencari literatur buku. Ya. Nah, ini cukup recommended juga dari buku Indonesia sampai buku terbitan luar juga ada. Dan itu gratis. Hanya biasanya dibatasi 10 buku per harinya untuk download. Jadi nggak ada kata yang namanya susah untuk mencari sumber. Oke? Nah, itu dia. Kemudian apalagi yang kalian butuhkan, saya sangat rekomendasikan untuk e-resources perpustakaan nasional. Nah, di e-resources perpustakaan nasional, kalian bisa dapat jurnal-jurnal populer, maksud saya jurnal internasional yang populer, begitu ya. Ini luar biasa sekali. Banyak rekomendasi jurnal-jurnal internasional yang sesuai dengan topik kita, dan kalian bisa memanfaatkan sepuasnya. Oke? Nah, tetapi yang perlu kalian ketahui, mungkin itu harus dilakukan filterisasi lagi ya pada saat melakukan penelusuran, karena tidak semuanya open access. Kalau terjadi artinya dia hanya kita bisa lihat abstraknya saja dan kita tidak bisa download ataupun apa artikelnya, nah saya sarankan kalian boleh langsung share, pindah ke Skyhook. Oke, caranya gampang sekali, tinggal copy aja DOI-nya ya.
kemudian paste-kan ke Skyhook. Nanti akan ada artikel sesuai dengan DOI tersebut. Ya, jadi saya rekomendasikan e-resources dan Skyhook itu bersamaan. Nah, basisnya sama ya. E-resources itu website, web based maksud saya, Skyhook juga web based. Jadi bukan bentuk aplikasi. Nah, berikutnya yang saya rekomendasikan adalah Ipusnas, di mana Ipusnas ini bisa membantu kalian untuk menemukan buku-buku digital. Walaupun kadang suka antri, tetapi asal kalian sabar, kalian pasti bisa dapetin bukunya. Oke, berikutnya ada DeepL. DeepL ini salah satu yang sarankan dibandingkan Google Translate ya. Jadi kalau kalian menemukan artikel jurnal internasional ataupun nanti kalian dalam pembuatan abstraknya, kalian bisa menggunakan DeepL. Dan ini sepaket dengan Grammarly, artinya saling berkontribusi melengkapi untuk perbaikan grammarnya juga. Jadi untuk bahasa Inggris, saya sarankan Grammarly dan DeepL. Oke, nah itu adalah tools yang perlu kalian persiapkan pastinya. Ya, next kita lanjut. Nah, tips berikutnya adalah kenali struktur kerangka tugas akhir kalian. Nah, biasanya pada umumnya nih karya ilmiah selalu terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, penutup maupun daftar pustaka. Oke, nah, oke kita kupas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya berisikan sebuah teori yang menjelaskan apa sih yang sebenarnya kalian teliti. Oke, sebenarnya apa yang kalian teliti? Jadi, sebuah judul dari suatu penelitian itu bisa didefinisikan berdasarkan teorinya. Oke, jadi silakan Anda mencari sumber literatur, kemudian yang membahas tentang kajian Anda, dan tuliskan agar membaca lebih jelas sebenarnya apa yang dimaksud, kemudian bagaimana bentuknya, jadi terdeskripsikan dengan baik. Nah, yang perlu dibahas lagi di dalam pembuatan pendahuluan, masukkanlah data-data sesuai dengan fakta di lapangan seperti apa. Jadi, apa adanya data di lapangan itu dituangkan di dalam pendahuluan. Sekali lagi saya katakan, pendahuluan itu bukan berisi statement kosong, tetapi harus diperkuat dengan data sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi memang saya penulis ataupun peneliti harus mau melakukan pra-observe terlebih dahulu untuk mencari data. Nah, di situ kita akan bisa melihat ada kesenjangan apa sih antara teori dari sumber-sumber literatur yang kita temukan dengan fakta di lapangan. Itu yang dinamakan dengan gap. Adanya kesenjangan. Sesuatu yang seharusnya terjadi dan apa yang ada di lapangan. Kadang ini tidak sinkron, inilah yang dinamakan gap, dan itu harus dideskripsikan secara jelas. Oke, harus secara jelas. Jangan muter-muter, jangan terlalu panjang narasinya, tetapi tidak ada data yang membuktikan bahwa memang ada gap di situ. Nah, jadi silakan rumuskan gapnya dengan baik sehingga pembaca tahu, oh ternyata memang benar ada permasalahan. Oke, dan yang terakhir adalah novelty, kebaruan atau originalitas dari penelitian yang akan Anda lakukan. Apa yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau yang sudah-sudah ada. Tentunya ketika kita menelusuri atau mencari sebuah judul, kita harus ngecek dulu, ada nggak yang punya judul itu di internet? Itu paling gampang. Oke, kalau ada, mungkin mirip begitu ya. Nah, silakan Anda rumuskan, Anda jabarkan apa originalitas atau keaslian dari tulisan kalian. Itu yang akan membuat bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan. Jangan sekali-sekali membuat sebuah penelitian yang umum atau sebuah penelitian yang sudah banyak dilakukan. Oke, jadi lebih baik ada suatu kebaruan dari suatu penelitian yang memang itu menjadi permasalahan krusial yang harus kita selesaikan secepatnya. Jadi yang paling penting adalah novelty itu menunjukkan suatu keaslian dan urgensi yang mendesak. Itu dia. Oke, berikutnya apalagi yang perlu kalian ketahui adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka
ya. Nah, di sini ada 3 hal ya, kajian teori pendukungnya, kemudian dimensinya maupun indikatornya. Nah, di tinjauan pustaka ini bukan copy paste dari sebuah buku atau dari sebuah artikel ya. Jadi bukan oh oke nih topiknya sama, relevan nih sumbernya. Kemudian kalian copy aja. Part bisa 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf. Wah, itu parah. Parah ya. Bukan begitu. Cara untuk membuat sebuah tinjauan pustaka atau kajian teori pendukung adalah berdasarkan dari judul kalian atau permasalahan yang diangkat. Nah, itu kan sudah dijelaskan di bagian pendahuluan, sehingga kalian butuh suatu pedoman untuk membahas nanti di bab hasil dan pembahasan. Sehingga ambillah hal-hal krusial yang kalian baca dari literatur sebelumnya. Oke, setelah kalian membaca literatur dengan tuntas dan cukup banyak, ya, nah baru kalian bisa mengambil intisari-intisarinya. Oke, mengambil intisarinya. Jadi kalian tetap membuat narasi dengan kata-kata sendiri, kemudian diperkuat dengan pernyataan dari pakar. Nah, masukkanlah sitasi, ya, masukkan kutipan-kutipan yang memang diperlukan, baik itu kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Masukkan di bab tinjauan pustaka ini sebagai kajian teori pendukung. Jadi jangan sampai salah lagi bahwa kajian teori pendukung ini atau tinjauan pustaka bukan berarti kalian berhak mengcopy paste isi sebagian atau menyeluruh dari sebuah artikel ataupun dari sebuah buku. Itu salah besar, oke? Jadi jangan sampai salah lagi. Berikutnya, tinjauan pustaka itu juga berisi sebuah dimensi ataupun indikator yang akan mengarahkan sebenarnya cara pengukuran dari penelitian itu apa saja. Oke, jadi dimensinya apa saja nih? Keterukuran kalau kita melakukan sebuah penelitian. Nah, indikator atau bisa dibilang menilai suatu keberhasilan itu dari mana sih? Gitu. Jadi harus diukur dengan baik, dimensinya apa, indikatornya apa, itu sudah dijabarkan secara jelas di tinjauan pustaka. Oke, untuk lebih jelasnya tentang dimensi dan indikator itu tergantung dari topik permasalahan masing-masing dan bagaimana strategi kalian bisa menemukan sumber informasi yang relevan dengan judul kalian. Berikutnya adalah metodologi yang tidak kalah penting dan sangat krusial adalah metodologi. Metodologi itu bukan berdasarkan keinginan dari peneliti sebenarnya. Kalau saya pribadi memaknai metodologi adalah tergantung dengan masalah yang diangkat. Jadi mengikutilah dari permasalahan baru kita menentukan metodologi apa yang tepat. Nah, metodologi ini saya ibaratkan sebuah pisau. Oke, sebuah pisau. Jadi kalau pisau yang kita pilih itu tepat, maka potongannya akan rapi. Tetapi bukan berarti metodologi itu salah ya. Jadi semua pisau itu bisa digunakan untuk memotong. Tetapi objek yang akan kita potong ini apa? Kalau misalnya yang mau kita potong adalah sebuah kue tart, tentu yang paling pas alat pemotongnya adalah pisau kue, bukan gergaji, apalagi kapak. Walaupun sama-sama alat potong, tetapi dia akan lebih pas dengan pisau kue dibandingkan dengan gergaji ataupun kapak tadi, ya kan? Nah, jadi metodologi itu tergantung dari permasalahannya apa, baru kita menentukan apakah kita akan menggunakan pendekatan kualitatif, ataukah kita akan mengikuti dengan pendekatan kuantitatif. Hmm. Kalau kurang puas dan merasa kayaknya memang penelitian ini akan lebih baik dan lebih lengkap lagi kalau dilakukan penelitian gabungan. Kenapa tidak? Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam teknik pengumpulan datanya. Nah, masing-masing baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif itu punya teknik pengumpulan data tersendiri. Silakan kalian buka buku metodologi, temukan metodologi yang pas untuk penelitian kalian, kemudian teknik analisis datanya. Ini untuk melihat apakah nanti hasilnya akan akurat atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, ini analisis data menentukan juga kualitas dari suatu penelitian. Dan yang terakhir adalah teknik validasinya. Teknik validasi datanya seperti apa? Agar pembaca yakin bahwa yang kalian teliti itu benar-benar baik kualitasnya dan bisa dipercaya. Oke, saya rasa untuk bagian metodologi sudah cukup jelas. Ingat, metodologi bukan kita tentukan sebelum pembuatan judul. Metodologi akan mengikuti dari judulnya sendiri.
Jadi yang paling penting adalah bagaimana menentukan judul yang tepat, kemudian memilih alat potong yang tepat juga. Oke. Nah, berikutnya saya akan masuk ke hasil dan pembahasan. Bab ini adalah bab inti atau yang bisa dikatakan ya inilah tujuan kita, oke, hasil dan pembahasan. Nah, di hasil pembahasan kalau kalian lihat di layar, disesuaikan dengan rumusan masalah itu sudah pasti. Jangan sampai melenceng ataupun jauh sekali edarannya atau sangat luas itu juga tidak baik. Jadi silahkan sesuaikan misalnya rumusan masalah kita di pendahuluan itu ada 1, ada 2, ada 3, maka di pembahasan juga mengikuti. Jadi upayakan ada balance, ada keseimbangan antara rumusan masalah, hasil dan pembahasan maupun simpulan. Oke? Jadi simpulan ini adalah panduan bagaimana nanti memaparkan hasil dan pembahasan. Kemudian hasil dan pembahasan itu mengacu pada rumusan masalah dan simpulan itu mengacu pada hasil dan pembahasan. Oke. Berikutnya, bahas temuan penelitian berdasarkan kajian teori yang sudah dibuat pada bab 2. Itu penting sekali. Jadi bab 2 itu berfungsi buat apa sih? Untuk mempedomani pada saat kalian akan membuat penjelasan atau pembahasan pada hasil penelitian. Ya, jika perlu kalian juga boleh kok menambahkan referensi lain ya di luar dari bab 2. Jadi bukan berpatok hanya di bab 2, tetapi bab 2 kita ambil inti-intinya, kemudian untuk tambahan-tambahan penjelas kita bisa menggunakan referensi lain. Nah, jadi silakan explore sumber-sumber lain untuk memperkaya penjelasan kita. Nah, kemudian yang ketiga, ada tampilkan data yang benar-benar relevan yang telah dikumpulkan untuk memperkuat penjelasan. Tentunya pada saat kita melakukan pengumpulan data penelitian, kalian banyak menemukan hal-hal menarik. Apakah itu dalam sisi dokumentasi? Ya, jadi ada data dalam bentuk gambar, ada data dalam bentuk angka, ada data dalam bentuk teks, ada data dalam bentuk grafik. Nah, semakin banyak data yang kalian kumpulkan pada saat melakukan penelitian, maka ini akan semakin baik kalau kita masukkan ke dalam hasil dan pembahasan. Nah, oke. Jadi orang lebih yakin, oh ternyata benar nih dia melakukan penelitian dan hasilnya luar biasa. Oke? Kemudian, jangan hanya sekedar mengulang kata-kata dalam tabel. Kalau misalnya data yang kalian kumpulkan itu dalam tabel, seperti itu ya, lebih banyak tabel sih ya. Nah, namun perlu kalian tekankan, jangan hanya apa ya, misalnya dalam tabel itu ada angka-angka. Kemudian kalian hanya mengulang lagi angka-angka tersebut dalam bentuk narasi. Nah, itu salah besar. Jadi tolong interpretasikan gambar atau tabel agar lebih mudah dipahami arti yang disajikan. Oke, jadi tolong terjemahkan data, bukan mengulang kata, tapi terjemahkan. Oke, misalnya 50. 50 itu artinya apa? Oh, 50 itu artinya dalam kategori netral. Atau tingkat minat, misalnya tingkat minat berkunjung rendah, gitu. Oh, kalau hasilnya di atas 75%, oh berarti minat kunjungnya tinggi. Nah, jadi bagaimana kita memaknai angka-angka misalnya gitu, atau gambar yang sudah kita sajikan dalam data. Oke, dan terakhir adalah lakukan pengutipan dari pakar, ya. Ini penting sekali untuk mendukung ataupun mungkin mempertentangkan atau juga bisa untuk membandingkan antara hasil penelitian kita dengan keadaan ideal. Nah, itu penting sekali. Jadi bukan hanya kita menyajikan hasil-hasil penelitian kita saja, tetapi bagaimana kita mengelaborasikan dengan teori-teori yang kita temukan dari pendapat-pendapat para pakar ya, hasil-hasil penelitian para pakar, kemudian kita masukkan ke dalam pembahasan kita. Untuk itu tadi, apakah itu untuk memperkuat pernyataan kita, ataukah itu untuk mempertentangkan hasil temuan, atau untuk membandingkan hasil temuan, itu bisa juga. Nah, tentunya hmm, sesuatu yang terjadi ya di suatu tempat yang misalnya objek penelitian kita itu mungkin tidak berlaku di tempat yang lain. Bisa saja ada suatu kasus di mana permasalahan tersebut bisa terjadi di semua tempat. Nah, itu ada ketentuan-ketentuannya. Tapi disitulah peran dari teori atau teori pendukung ya. Jadi memang untuk kita membahas permasalahan tergantung dengan analisis masing-masing.
Oke, saya rasa untuk hasil dan pembahasan cukup jelas dan bisa dipahami. Berikutnya kita akan bahas tentang penutup. Nah, di penutup simpulan dan saran, tadi saya sedikit sudah menyinggung bahwa simpulan itu harus bisa menjawab rumusan masalah. Dan poin-poinnya harus sebanyak rumusan masalahnya juga dan hasil pembahasan. Oke, tetapi dinarasikan dalam gaya bahasa yang berbeda. Artinya tidak boleh mengulang dari bab hasil dan pembahasan, ya, walaupun maknanya sama, tetapi dinarasikan dengan gaya yang berbeda. Nah, di bagian penutup tidak ada yang namanya kutipan. Oke, jadi benar-benar inti poinnya apa. Kemudian di bagian saran, nah ini saran itu banyak macam, tetapi saran yang paling baik adalah sesuai dengan topik permasalahannya. Jadi jangan membahas atau menyarankan sesuatu di luar dari topik yang sedang diangkat. Buatlah saran serasional mungkin yang benar-benar bisa mereka terapkan. Ya, buatlah saran yang bijak dan menggunakan kata-kata yang baik maupun sopan. Seperti itu. Oke, yang terakhir tidak kalah penting adalah daftar pustakanya. Nah, daftar pustaka saya sangat sarankan menggunakan Mendeley ataupun Zotero, di mana sering sekali terjadi suatu kesalahan bagaimana caranya menulis daftar pustaka. Yang paling penting menulis daftar pustaka itu haruslah mendaftarkan semua sumber yang digunakan dalam kutipan. Jadi kalau kita menulis suatu karya ilmiah, di dalamnya kan tadi kita menggunakan pendapat pakar seperti itu ya. Nah, sumber-sumber yang kita gunakan dalam pengutipan itu harus semuanya masuk ke dalam daftar pustaka. Jadi tidak boleh ada sumber referensi yang di dalam yang kita gunakan dalam kutipan tidak tercantum di daftar pustaka, itu salah besar ya. Dan tips dari saya ketika kalian melakukan sebuah pengutipan, jangan pernah menggunakan kutipan dalam kutipan atau sumber sekunder. Jadi saya sangat menyarankan carilah literatur yang sumber primernya, oke, daripada kutipan dalam kutipan. Nah, ini adalah contoh bagaimana membuat sebuah daftar pustaka dari book chapter. Sekarang kan sudah banyak ya referensi-referensi dari book chapter. Artinya satu buku tapi ditulis masing-masing babnya itu ditulis dengan orang yang berbeda. Itu namanya book chapter. Nah, bagaimana cara menulisnya? Nah, oke. Yang pertama adalah nama pengarangnya. Nama pengarang itu dibalik ya. Artinya nama belakangnya baru nama depannya disingkat, kemudian tahunnya jangan lupa, judul dari bukunya apa, oke. Kemudian editornya siapa, dan yang paling penting yang kita kutip ini ada di bab berapa. Nah, lebih tepatnya di halaman berapa sampai berapa. Oke, baru kita masuk ke sesi distribusi atau penerbitannya. Saya rasa itu sudah cukup clear. Oke. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah misalnya kita ngambil referensi dari buku. Ngambil referensi dari buku pada umumnya misalnya ini 3 orang pengarang ya, 3 orang pengarang. Ingat yang terlebih dahulu yang kita tulis itu adalah nama belakang si penulis, kemudian baru nama depannya. Nah, nama depannya silakan disingkat saja. Ini adalah apa style. Kemudian judul dari bukunya apa, kemudian edisi keberapa, kemudian penerbitnya siapa. Oke. Nah, kemudian ada juga tipikal kita ngambil artikel dari jurnal yang tanpa DOI. Kalau tidak ada DOI-nya, minimal kita tahu nama jurnalnya apa, oke. Kemudian volume berapa, nomor berapa, dan halamannya berapa. Itu harus clear, harus tahu, ya. Jadi atribut nama jurnal, volume, nomor, dan nomor halaman itu penting untuk dicantumkan dalam daftar pustakanya. Sedangkan untuk artikel jurnal yang diambil kemudian sudah ada DOI-nya, silakan menulisnya dengan cara yang seperti ini. Ya, nama belakang, kemudian tahun, judul artikelnya apa, jurnalnya apa, volume, nomor, halaman, dan DOI. Ini penting sekali untuk mengidentifikasi artikel tersebut. Jadi yang dicantumkan bukan alamat websitenya, ya, ingat, tapi nomor DOI-nya. Dan yang terakhir ini adalah kalau kita ngambil sumber dari proceeding. Ya, oke, proceeding ini banyak juga karya-karya dari proceeding, apakah itu nasional ataupun internasional. Nah, caranya juga sama, ambil dari nama belakangnya, kemudian tahunnya jangan lupa, kemudian judulnya apa, oke. Ini proceeding apa, itu juga harus jelas, dilaksanakannya kapan proceedingnya.
Artinya seminarnya dilakukannya kapan? Misalnya ini adalah 4 sampai tanggal 7 Maret 2014 di Berlin, Jerman. Nah, yang kita kutip itu dari artikel pada halaman berapa? Nah, misalnya contohnya dari halaman 682 sampai dengan 689. Nah, kalau misalnya proceedingnya ini digital atau online, kita mendapatkannya dari mana perolehannya? Apakah dari sumber internet? Kalau sumber internet atau website seperti ini, silahkan dicantumkan. Oke, itu sudah cukup jelas. Kemudian ada internet document atau government publication. Ini juga penting ya. Jadi untuk daftar pustaka sama, jangan lupa memasukkan alamat websitenya. Nah, tips lagi, saya sarankan jangan pernah menggunakan Wikipedia ataupun blog sebagai referensi kalian dalam menulis. Oke, cukup. Mungkin itu aja yang bisa saya share sama kalian. Selamat membuat tugas akhir. Dan mudah-mudahan kurang dari 2 bulan sudah approve. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.